Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan membagikan renungan firman Tuhan dengan tema menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca di Injil Lukas 7 ayat 38. Di sana berkata, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Seorang wanita yang dicatat dalam Alkitab, ketika Yesus diundang makan di rumah orang Farisi, datanglah seorang perempuan kepada Yesus. Perempuan itu menangis, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, mencium dan meminyaki kakinya dengan minyak wangi. Si tuan rumah berpikir bahwa tindakan itu sia-sia. Bukankah perempuan itu adalah seorang pendosa? Hal itu nampak seperti pemborosan saja. Menariknya, Yesus memberikan respon yang berbeda. Apabila orang lain menyebut perempuan itu banyak berbuat dosa, Yesus justru menyebutnya banyak berbuat kasih. Rupanya standar pujian manusia jauh berbeda dari versi Allah. Oleh karena banyaknya kasih yang ditunjukkannya, Yesus pun mencurahkan kasihnya dengan mengampuni perempuan itu dari dosa-dosanya. Jadi tidak masalah kalau apa yang kita lakukan dalam pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya nampak kecil atau sepele di mata dunia. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Ingat, tujuan kita bukan agar seluruh dunia memuji kita. Apalah artinya dipuji orang banyak kalau tidak dipuji Allah? Agar menyenangkan hati Tuhan, kita harus melakukan apa yang sekarang ini dipercayakan Tuhan. Kita harus melakukan apa yang sekarang ini dipercayakan Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang akan menaikkan sebuah pujian bersama istri saya. Menyenangkan
adalah hidup yang akan diberkati oleh Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan bukan karena hidup kita sekarang nyaman dan aman. Walaupun kita susah dan menderita, jangan pernah berhenti berusaha menampilkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sifat Tuhan sangat peduli dan mengasihi kita. Mari kita baca Yosua 1 ayat yang kelima. Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Orang tua yang baik pasti akan susah hatinya jika melihat penderitaan anaknya, apalagi Tuhan. Itu adalah kunci kehidupan. Cari perkenanan Tuhan. Susah dan penderitaan bukan halangan untuk tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengulangi lagi isi hatinya yang terdapat dalam kitab Ibrani 13 ayat yang kelima. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ikuti saja jalan Tuhan, nantikan rencananya digenapi, dan tunggu janji Tuhan. Kita akan kagum melihat hasilnya. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tahu kesusahan kita. Tuhan lihat penderitaan kita. Tuhan kagum akan kesabaran kita. Tuhan sedang menunggu kesetiaan kita. Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kita. Tuhan pasti punya alasan membiarkan hidup kita menderita, dan Tuhan punya tujuan yang indah untuk membentuk ulang hidup kita. Tuhan sedang merendah hidup kita. Tuhan tahu kapan waktunya untuk menjawab keluh kesah kita. Tuhan tahu kesanggupan kita memikul penderitaan yang sedang menimpa kita. Serahkan saja hidup kita kepada Tuhan. Tunggu saja janji Tuhan. Semua akan menjadi indah pada waktunya. Amin. Kami mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.